Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang terhormat guru kita yaitu Bapak Ustaz Ibnu Supriyatna, serta yang kami hormati jamaah yang sama-sama hadir di dalam pengajian ini. Terlebih dahulu mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah alhamdulillah pada malam hari ini Allah berikan kenikmatan yang paling berharga, yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Sehingga dengan nikmat iman dan Islam inilah kita semua bisa melaksanakan kewajiban sholat maghrib berjamaah. Insya Allah sama-sama kewajiban, yaitu menuntut ilmu. Jadi jangan dibedakan, ya. Kalau jamaah alhamdulillah penuh, kalau giliran ngaji, ya ditunggu-tunggu ini gitu ya. Kapan mau dibuka, ya. Setelah dibuka jamaah masih pada ulangan gitu ya. Ya mudah-mudahan kedepannya kita untuk pengajian ini ada peningkatan jamaahnya. Alhamdulillah jamaahnya ini ya yang sudah tetap ya kita istiqomah terus. Bagi yang belum ya mudah-mudahan di hari-hari berikutnya kita tetap istiqomah sambil menunggu waktu sholat isya. Salawat dan salam dilimpahkan kepada junjungan alam ya Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in umat dan sahabatnya. Mari kita awali dengan sholawat tasbih dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asqini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan
السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم. أما بعد. Para jamaah sholat maghrib Masjid Jami Al Barokah yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan. Semoga kita semua dimuliakan dan dibanggakan pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbun Ghafur yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita sekalian, dari mulai nikmat hidup, nikmat sehat walafiat, nikmat yang sangat berharga, yakni nikmat iman dan Islam, serta nikmat bisanya kita atas hidayah Allah, atas pertolongan Allah bisa mengikuti sholat berjamaah dan sekaligus mengikuti taklim ba'da sholat maghrib ini. Semoga ada hikmahnya, ada manfaatnya, ada berkahnya, dan semoga memberikan wasilah kita mendapatkan taufik dan hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada paduka yang mulia junjungan alam, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, juga kepada para tabi'in, alim ulama, mujtahidin, dan kita selaku umatnya. Semoga senantiasa mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati dan saya haturkan terima kasih kepada pengatur acara, juga yang saya hormati seluruh jamaah, wabil khusus para pengurus ya, atau yang kita sebut DKM, beserta penasehat-penasehat walaupun belum hadir atau belum sempat hadir ya. Saya sangat salut dan sangat menghormati. Terlebih-lebih pada malam ini malam pertama bukan ya. Malam pertama ditakdirkan saya masih bisa hadir. Tapi mohon maaf sebelumnya ya, saya atas nama pribadi, atas nama keluarga, mumpung situasi dan kondisinya ini masih katakanlah pada lingkup Idul Fitri Lebaran. Oleh karena itu ja'alanallahu minal aidinal faizin kullu amin wa antum bi khair taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Saya mohon maaf lahir batin kepada seluruh jamaah yang hadir dan yang tidak hadir saya anggap sampai. Baik dari hati saya yang kurang berkenan ya di hati atau pada bapak-bapak, atau ucapan saya atau perbuatan saya, apa sajalah pokoknya yang tidak senonoh, yang tidak pantas menurut hukum Islam, hukum Allah, maka saya mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Tentu saya juga adalah ya apabila ada, tapi insya Allah bapak-bapak tidak pernah ada dosa, tidak ada salah kepada saya tetap akan membukakan pintu maaf dan semoga Allah memaafkan kita semua. Amin ya rabbal alamin.
Jamaah yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa bahwa materi ya yang ditugaskan kepada saya adalah menyangkut akidah. Ya, materi akidah Islamiyah. Dan akidah Islamiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ada akidah lain. Ya. Akidah itu ya, yang cabang akidah yang apa disinyalir oleh Rasulullah ada 73 cabang. Kelak di akhir zaman kata Rasulullah, umatku akan terpecah bidang akidahnya, akan terpecah menjadi 73. Semuanya itu calon neraka. Ada kecualinya, kecuali satu. Apa itu? Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi akidah yang bagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ma ana alaihi wa ashabi. Jadi apa akidahnya yang sama dengan akidah aku, kata Rasul dan sahabatku. Itu kalau akidahnya sudah tidak sama dengan akidah Rasulullah dan tidak sama dengan para sahabat khususnya khulafaur rasyidin, maka inilah yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu? Bisa saja Syiah. Dan Syiah itu ada 20 macam. Bisa saja Mu'tazilah, bisa saja Aghanikoh. Ini akidah. Bisa saja Jabariyah, bisa saja Qadariyah, bisa saja Murji'ah dan lain sebagainya sampai 72 ditambah 1 70, jadi 73 di bidang akidah ya, yaitu yang satu Ahlus Sunnah wal Jamaah yang konsepnya mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW dan amal-amalan ya para salafus salih, gitu, para sahabat-sahabat. Tentu khususnya adalah sahabat-sahabat khulafaur rasyidin. Bisa Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu, Ali karramallahu wajhah. Jamaah yang berbahagia, pada kajian sebelum libur saya sudah menyampaikan yang ada hubungannya dengan kalimat-kalimat thayyibah, yakni kita sedang tahlil. Yang kita bahas selama itu tahlil. Apa itu tahlil? La ilaha illallah dan berbagai macam bahasanya. Ini sudah saya sampaikan. Kenapa? Karena diperintah dalam Al-Quran, dalam surah Muhammad ayat 19 ya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Artinya ketahui oleh kalian kalimat la ilaha illallah. Jadikan ilmu, kaji terus, perdalam terus. Ini sudah kita kaji. Kali ini kita akan membahas lanjutannya Muhammadur Rasulullah.
mengucapkan syahadat Rasul, maka sholat kita tidak sah. Jangan sampai hanyalah syahadu alla ilaha illallah sudah wa syahadu anna Muhammad Rasulullah, tidak. Nah, kalau kita ambil judul pembahasan kita dari Muhammadur Rasulullah, kita akan cuplikan kajian tentang ma'rifatul Rasul, mengenal Rasul itu banyak dan lama lagi. Ya, kalau kita mau mulai mungkin bisa 1 semester. Ada judulnya Khosaisul Risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya karakteristik kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi dan seorang rasul. Dari jumlah nabi yang sekian banyak, maka Nabi Muhammad nabi plus rasul. Kalau begitu kita harus tahu, walaupun sudah tahu, harus diulangi apa itu nabi, apa itu rasul. Apa bedanya nabi dengan rasul? Bagaimana ya kekhususannya, spesifikasi antara nabi dan rasul? Nabi itu seorang laki-laki pilihan Allah. Laki-laki, enggak perempuan. Seorang laki-laki pilihan Allah yang diberi wahyu oleh Allah, tapi tidak diwajibkan menyampaikan wahyu yang Allah berikan kepada nabi itu. Istilahnya sama dengan kita dapat surat buat pribadi, ya, punya dikirim surat misalnya katakanlah dari Pak Camat, lalu oh ini mah buat saya doang, atau dari gubernur misalnya kita dapat surat cuma buat kita doang. Adapun rasul sama, laki-laki yang itu laki-laki pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi yang umatnya itu di mana begitu kan? Misalnya kalau katakanlah di Babilonia, dia cuma di situ misalnya. Jadi kalau katakanlah kalau di Indonesia doang misalnya, itu ada nabi atau rasul yang seperti itu. Tetapi untuk Nabi Muhammad ini adalah yang saya katakan khosais risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karakteristik ya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan rasul-rasul yang lain. Nabi Muhammad itu adalah rasul pilihan, laki-laki pilihan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, membawa risalah untuk disampaikan kepada manusia seluruhnya. Jadi bukan hanya untuk di negeri Arab doang, atau di Mesir doang, atau di negeri tertentu doang, tapi ini adalah untuk seluruh dunia, bahkan bukan hanya manusia, termasuk jin. Bahkan dalam hadis bukan hanya manusia dan jin, maka untuk rahmatan lil alamin, seluruh makhluk harus mendapatkan risalah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tugas yang sangat berat. Mana dasarnya? Nah, ini secara makna Rasul ar-rajul mustafa al-mursalu minallahi bil risalati ilan nasi. Artinya Rasul adalah seorang laki-laki pilihan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa risalah
disampaikan kepada seluruh manusia. Jadi bukan hanya untuk orang Arab. Salah kalau ada yang mengatakan Muhammad adalah nabinya orang Arab doang. Mana dalilnya? Nah, dalilnya adalah huwallazi arsala rasulahu bil huda. Salah satunya wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Salah satu ayat, sebab dalilnya banyak. Nah, apa itu artinya wallazi arsala rasulahu bil huda? Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya. Siapa rasul yang dimaksud di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil huda, dengan membawa hidayah. Apa yang dimaksud hidayah di sini adalah Al-Qur'an. Wa dinil haq, dan agama yang benar. Apa itu? Islam. Jadi kitabnya Al-Quran, agamanya tata kehidupannya Islam. Untuk apa? Nah, dinul haq, agama yang benar ini liyudhhirahu, untuk menjohirkan, untuk memenangkan. Dibalik artinya untuk mengalahkan. Jadi Islam kafir, Islam agung, Islam berlaku diterapkan dalam kehidupan ala dini kulli, di atas agama lain, itu semuanya katakanlah terlewati oleh dinul haq, kalah oleh dinul haq, dinul Islam. Tetapi bagaimana orang-orang seperti orang-orang musyrik, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik tidak suka, orang-orang yang bertuhan selain dari kepada Allah tidak suka kepada Islam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususnya. Sejak Islam tampil, sejak Islam didakwahkan, sampai-sampai mereka orang-orang Yahudi yang paling vokal, Nasrani, oleh Allah diingatkan kepada Rasul, walan tardo angkal Yahud walan Nasara, ditunjuk langsung, tidak akan sekali-kali ridho, tidak akan sekali-kali rela kepada engkau Muhammad. Ini siapa? Walau angkal Yahudi, satu Yahudi, ini nomor satu. Walau Nasara, dan kedua Nasara. Jadi Yahudi dan Nasrani gak akan rela, gak akan senang, gak akan suka, sekalipun ketawanya ketawa kayak harimau. Bisa diterekam kita kalau ketawa kita dengan dia, kalau kita merekam dia merekam. Diajak senyum, kita ke bawah senyum. Ya, diajak ngobrol lemah lembut, kita ke bawah, kita kepancing, bisa terhipnotis oleh siapa? Oleh Yahudi dan Nasrani dan sebagainya. Walan tardo angkal Yahudi walan Nasrani. Akhirat lagi itu tidak akan sekali-kali, walaupun asik, itu bukan ngasih karena sangat suka, ridho, senang, mahabbah, enggak. Di balik itu, ibarat kita ngasih makanan ke tikus supaya mati, itu tikus kita kasih makan. Antara Yahudi wala Nasara. Hatta tetapi yang melakukan dia senang kalau kita udah patuh nurut. Nih, ide aku nih, katakanlah program aku nih. Nah, segala yang diajukan kita ikut, kita patuh, kita nurut. Tuh, pengen uang berapa? Pengen dikirim apa? Pengen investasi apa? Nah, itu pada dasarnya entar engkau akan gua kuasai, entar engkau akan aku pun. Walaupun bahasanya tidak begitu. Jadi secara ideologis mereka itu
tidak ada senyuman yang sebenarnya senyumnya sinis terus. Walaupun kita tampil dengan dia, pelukan dengan dia, tidak pelukan yang mesra. Kalau kita lihat akidah, bagaimana Rasulullah, ya apa Al-Quran menghadapkan kepada Rasulullah, ini langsung kepada Rasul. Dan Rasul diracun, Rasul dicekik, Rasul dilempari, Rasul ditipu daya dan sebagainya, sering. Ini oleh Allah sudah diberitahukan. Hatta tatabi amil datahum, sampai kalian, sampai engkau nurut sama mereka, baru mereka senang. Kalau sudah ikut ide dia, kalau sudah di ekonomi dia, kalau ikut budaya dia, kalau ikut, apalagi kalau pindah agama kepada agama dia, ini baru dia senang. Itu yang pertama. Di dalam ayat lain Allah berfirman menjelaskan ini, yuriduna ayyutfi'u nurallah. Mereka orang-orang Yahudi, ya lebih, kalau ditafsir lebih ditunjukkan. Tapi kalau di Qur'annya tidak dibukakan. Yuriduna, mereka orang-orang, gitu kan. Orang-orang dalam kurung kafir. Kafirnya siapa? Kalau ditafsir jelaskan, oh ini Yahudi dan Nasrani. Ayyutfi'u nurallah, ingin memadamkan cahaya Allah. Apa cahaya Allah? Nurullah itu Quran. Hapus saja tuh Quran, cabut aja tuh Quran 300 ayatnya. Ya, perubah aja itu Quran. Itu sudah sekarang udah jelas, walaupun Qurannya sudah lama, sampai hari ini kita mendengar Al-Quran. Apa itu orang-orang yang nggak suka Al-Quran? Hapus saja, cabut saja ayat-ayat yang berkaitan, yang menyinggung buat mereka. Ya. Ayat firman Allah bi'aflahi, langsung dengan mulutnya, langsung diketik, di-share, ditulis, diceramakan. Sekarang lebih jelas lagi. Kalau dulu mungkin di zaman Rasul belum sampai begitu. Sekarang kita yang merasakan mulutnya sudah memfitnah, ghibah, mukhasyarah, permusuhan, langsung tampil dijelek-jelekan ustadznya, kiainya, Qurannya, nabinya, bahkan Tuhan Allahnya. Kalau kita tidak terus berpegang kepada Rasulullah, mengikuti apa yang Rasul sikapi, kita bisa keluar dari ajaran Rasul. Tidak akan mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah lagi. Bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah menyikapi ini? Tetapi Allah tidak mau, tidak suka, tidak membiarkan orang Yahudi, Nasrani, orang kafir, pokoknya orang kafir, untuk memadamkan cahaya Allah lewat mulutnya, lewat apa saja, lewat berita. Gak suka sebenarnya. Allah maunya apa? Ayyutimma nurahu, ingin menyempurnakan cahayanya Al-Quran. Ayyutimma artinya ini fi'il mudhari, hal wa istiqbal, harus senantiasa berusaha menyempurnakan ajaran Islam, begitu. Jadi harus ada perjuangan, tidak boleh artinya lambat, tidak boleh saya tidak mau, tidak suka saya, tidak, harus berjuang dan harus kontinu, harus istiqomah. Jangan kadang-kadang mau, kadang-kadang tidak mau. Ayyutimma nurahu, sempurnakan cahaya Allah. Apa Quran, apa itu Islam, sempurnakan. Walau karihal kafirun, kalau tadi musyrik. Sekarang walaupun orang-orang kafir secara umum, Yahudi, Nasrani, Majusi, ya, kemudian katakanlah komunis, gak suka. Walau karihal kafirun, orang kafir gak suka juga, terus kita harus berjuang. Bagaimana caranya? Iqtisabihablillah, pegang terus tali Allah. Apa itu? Al-Quran, Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguhlah, ya, kalian kepada
umat Islam yang punya Qurannya adalah memerintah untuk bersatu padu, untuk satu visi, satu misi, satu aksi, seperti diajarkan di dalam sholat, mengikuti imam yang di depan. Apabila imam itu benar, ikuti, dan apabila imam itu bersuara, dengarkan. Apabila suaranya itu adalah salah, koreksinya, tetapi subhanallah, maksudnya Allah, bukan bahasa yang menyakitkan. Maka Rasulullah dibekali oleh Allah dengan akhlakul karimah. Karena khuluqul Quran adalah akhlak beliau Al-Quran. Sampai disanjung, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada pribadi Rasulullah contoh teladan yang baik. Apa segala macam? Karena akhlaknya Al-Quran. Mana Al-Qurannya? Coba kita lihat Ali Imran 159. Fabima rahmatin minallah, maka disebabkan rahmat atau kasih sayang dari Allah, engkau Muhammad lintah lahum, ini langsung kepada Nabi, engkau menjadi lemah lembut kepada mereka, kepada siapa saja, tidak kasar, lintah kepada keluarganya, apalagi kepada istrinya, apalagi kepada anaknya, kepada karib kerabat, kepada sahabat-sahabat, kepada siapapun, bahkan kepada musuh. Rasul tidak pernah berperang karena hawa nafsu, tidak pernah ngomong karena hawa nafsu, tidak pernah bertindak karena hawa nafsu. Apa kata Allah? Wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidaklah Rasulullah berkata-kata datang dengan hawa nafsu. In huwa illa wahyun. Bahkan apa yang dikatakannya semuanya apa yang diwahyukan oleh Allah. Sampai akhlak Rasulullah semuanya Quran. Jadi kalau kita bandingkan, Quran itu satu Quran tanziliyah yang diturunkan atau yang dikatakan tauliyah. Ada Quran tauliyah, Quran yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu Quran berjalan. Lintah engkau Muhammad menjadi lemah lembut kepada siapa saja. Karena lemah lembut ini modal utama di dalam dakwah Rasulullah. Sebab apa? Walaupun tafadhal walidul qalbi, kalau saja engkau Muhammad keras, kasar ucapan, keras hati, pokoknya sombong, berdegong, takabur, langsung min hauli, pasti sahabat kamu, keluarga kamu, apalagi orang lain yang bukan muslim, pasti akan lari terbirik-birik, tidak akan mau didekatkan. Walaupun tafadhal ghalid atau bilang fatu min hauli. Oleh karena itu, solusinya bagaimana? Fa'fu anhu, makan kesalahan mereka. Ini Rasulullah dididik oleh Allah, luar biasa pendidikanku. Walaupun salah, walaupun tukang ngegosip, ngerumpi, ngajak perang segala macam, mau ngeracun, mau dicekik. Rasul sedang sujud, datang Abu Jahal bawa batu mau dipukul kepalanya, tapi malah Abu Jahal yang kena. Begitu Rasulullah selesai sholat, Rasul tanya, kenapa? Apa yang terjadi? Aku mau ngejar apa batu kepada kepala. Tapi kenapa tidak? Ada yang seperti mulut unta, kalau diteruskan dia akan berbahaya. Tapi bagaimana Rasulullah? Udah bawalah bahasa kita. Kalau kita ambil batu, kita pukul dia. Rasul tidak. Abu Lahab bikin lubang, bikin apa itu semacam jebakan parit di pintu yang
Nanti kalau udah jatuh mau diban pakai apa? Apa sikap Rasul kepada para ulama dan lain-lain? Ditarik. Coba kalau kita yang begitu. Tapi yang Rasul lintalah lemah lembut kepada mereka, sekalipun kepada orang kafir. Tetapi bukan berarti lemah. Pakai lembut, kalau lemah, kalau lembut. Yang nggak boleh lemah atau lembut doang, lemah doang. Ini jelek. Strategi yang sangat ampuh adalah dakwah dengan lintalah. Sekasar apapun perang kalau kita lemah lembut. Nah sini jangan nangis ya sambil pegang ininya. Mau jajan apa? Ya, ada anak itu bandel misalnya. Dia pengen ini yang maksudnya. Beli ini mau beli bakso, ya beli es, misalnya. Uang pun habis doang. Itu berat seperti itu tidak mudah. Tapi bagi Rasulullah itulah rahmat daripada Allah. Bagi rahmat min Allah. Indonesia tidak akan merdeka kalau tidak ada rahmat daripada Allah. Bukan sekedar perjuangan, bukan sekedar sekarang katakanlah senjata yang canggih, tidak ada yang canggih, tetapi dengan rahmat Allah, Allahu Akbar, tidak hebat sebenarnya secara peralatan, tetapi rahmat Allah. Bersatulah para alim ulama, bersatulah para santri, ini bersatulah para intelektual, bersatulah orang-orang kaya, saling membantu. Baru ini bisa membela merebut kemerdekaan. Dijajah siapapun orang yang lebih canggih, tapi dengan membawa Allah dan doa kepada Allah. Ad-du'a mukhul ibadah. Ad-du'a silahul mu'min. Senjata apapun bisa kalah oleh doa. Rabbi ini maghlubun fantasir. Dulu ulama banyak diajarkan begitu. Para pahlawan atau orang-orang yang berperang. Rabbi ini maghlubun fantasir wajhul qalbin munkasir wal basyamil mundahir innaka antar rahmanul muqtadir ifidiyah kafir wa adabatul muftaqir dan seterusnya dan seterusnya. Ditembak tidak mempan. Kata salah seorang, saya pernah ketemu dengan salah seorang temanku, bukan tidak mempan tapi peluru tidak nyampe, hanya bahasa Sunda satu yang bias. Tidak nyampe dengan pertolongan Allah. Dengan pertolongan Allah mujizat. Kalau kita bukan mujizat, karomah orang soleh. Tapi kalau Nabi, nah itu mujizat. Ketika siapa? Ali bin Abi Thalib menggunakan Dzulfiqar, Amar Amiri daripada belum tenang, dia sudah jatuh. Jatah musuh anggap lagi di seberang ada seberang ini pedang, di sana seberang katakanlah di Honda di parit seperti kena orang sudah kayak bilang langsung Amar Amiri sampai digotong. Itu Haja Amar Amiri. Apa itu? Itulah karomah. Kalau Rasul itulah mukjizat. Sekarang para ulama harus fokus mencari doa kepada Allah. Allahumma ansur man nasaradi. Kalau itu nanti, ya Allah tolong orang yang sedang menolong agama. Wahdul man khadalal muslimin. Hinakan orang yang sedang menghinakan agama. Siapa orang yang menghinakan agama? Bisa saja keluarga kita, kelompok kita. Hinakan ya Allah. Bagaimana cara menghinakannya? Itu rahasia Allah. Wahdul man khadalal muslimin. Wa ahlikil kafarota. Hancur dulukan orang-orang kafir. Warrafidota, orang menentang. Habis saja. Tapi waktu masih banyak kalau Allah memberikan umur panjang ya. Ya itulah karakter saya tadi bahwa suka kebablasan. Untuk ke depan, untuk ke depan, begitu sudah waktu cukup untuk tanya jawab, kayak gitu kayak orang ngaji ya, kayak orang MTQ, untuk
atau gitu untuk tanya jawab. Ini suka saya jadi egois, jadi nggak sempet nanya gitu. Ya, jadi saya ingatkan gitu ya. Jadi bila perlu dokumentasikan bahwa waktu itu ngaji baru sampai sini, sedang asik-asiknya bunyi, berarti kita sudah mulai diistirahatkan. Ya, kerasa udah malam saya capek ya. Kenapa? Ya karena berapi-api. Sudah mensyukuri nikmat saya. Apa? Nikmat tadinya waktu kemarin desek banget, ya setelah tengahnya memuncak, terus saya ke rumah sakit katakanlah dipasangin, sekarang udah agak enakan, 80% sudah lebih baik, insya Allah, doanya saja. Tinggal masalah umur nggak tahu ya. Ini masalah kesehatan udah baik. Kalau umur maka udah dikontrak. Ya. Tetapi kalau kemauan sih itu walaupun sudah tua begini, maunya sih masih pengen masih ada umur. Betul nggak Pak Adam? Makanya Pak Adam dioperasi mudah-mudahan cepat sehat lagi ya. Mudah-mudahan kita cepat sehat. Yang sehat semakin sehat terus ya. Ternyata pola makan, pola hidup, pola pikir, ya, menatap hati ini penting sekali. Walaupun makannya bagus, ini malu kalau pola hati, akidah dan ibadah kita kagak benar, kayaknya kekurangan karakter. Kalau ini penting, bisa saja kita ngomongnya hebat, ceramahnya hebat, ngajinya hebat, ke neraka masuk. Apa sebabnya? Kalau kurang sensitif terhadap ajaran Allah Subhanahu. Ada saran atau kita cukupkan gitu dan nanti bahasannya ya. Memang ini kan baru pembukaan karena Muhammad Rasulullah ini itu baru ayat tertentu. Insya Allah nanti kita bahas. Ya cukup ya. Mohon maaf atas segala perhatian dan kesabarannya ya. Dan semoga Allah memberikan taufik hidayah dan hidayah kepada kita sekalian. Tentunya apabila kekeliruan, kesalahan di sana sini baik sengaja atau tidak sengaja, semoga Allah langsung menghapuskan dosa-dosa saya dan kita semua. Ya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada guru kita Bapak Ustaz Bintang Supriyatna yang telah memberikan ilmunya buat kita semua, dan kami juga ucapkan terima kasih kepada para jamaah yang sudah sama-sama ikut dalam pengajian ini. Mari kita tutup pengajian ini dengan pembacaan istighfar, hamdalah dan doa kifaratul majlis. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.